Nah, jadi kita akan belajar di Bina IPA edisi yang ketiga sekarang ya. Nah, baik anak-anak, langsung saja soal nomor 1. Apa jawabannya? B. B. Nah, jawabannya adalah yang B, molekul benda padat. Nah, kita tahu ya kalau benda padat itu berarti bendanya itu padat, tidak seperti cair dan gas. Nah, ciri-cirinya seperti ini molekul itu. Apa sih molekul? Siapa yang tahu apa itu molekul? Tidak tahu. Ada yang tahu Hmm, apa itu molekul? Enggak tahu. Hah? Tidak tahu. Iya, jadi molekul adalah bagian terkecil dari penyusun. Jadi penyusun sebuah zat. Nah, jadi bagian terkecil artinya kalau kamu punya meja misalkan, meja terbuat dari kayu. Kayu bagaimana? Diperbesar lagi kayunya, artinya dilihat lagi mungkin dengan menggunakan mikroskop sampai yang paling kecil dilihat, nanti yang terlihat adalah molekul. Nah, ternyata kalau benda padat molekulnya seperti ini anak-anak. Molekulnya itu bagaimana? Rapat. Nah, dia itu rapat. Lalu yang kedua cirinya juga ikatannya. Bagaimana ikatannya? Ikatannya kuat. Oleh karena itu kita tidak gampang memisahkan benda-benda padat ya. Misalkan kalau kamu memisahkan antara kayu, gimana cara memisahkan kayu? Gergaji. Harus digergaji ya. Kalau itu kayu, kalau batu Tidak bisa. nggak bisa. Jadi harus menggunakan gergaji batu. Wah. Atau malah dipukul ya, biar dia pecah dan terpisah antar ikatan molekulnya. Nah, kalau yang seperti ini, ya ini yang tidak teratur ini kira-kira ini apa ini molekulnya apa ini? Gas. Nah, dia molekulnya gas. Jadi dia ikatannya tidak kuat. Ya, jadi mudah sekali terpisah dengan yang lain. Kalau molekulnya cair, berarti bagaimana kalau cair? Nah, kalau cair itu bisa jadi dia teratur ya, tetapi dia memiliki jarak yang lebih renggang. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, itu adalah molekul untuk zat cair. Nomor 2, ini gampang ini. Ya, tinggal mana? Yang A. Oh, yang kelamin jantan. Yang A. Ya, A. yang A. Serbuk sari. Berarti kalau kamu jawab yang A, berarti masih kurang teliti. Kepala putih. Bukan. Oh iya. Apa? Serbuk 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 sari. sarinya. Ya, ini dua-duanya sebenarnya betul ya. Tapi nanti yang benar-benar menempel di kepala putih adalah serbuk sarinya. Nah, jadi nomor 2 ini soal yang agak menjebak ya. Siapa yang merasa terjebak ini? Saya. Aduh, kok banyak sekali. Ya, harus hati-hati ya, kena jebakan Batman ya. Batman. Oke, nomor 3. Jika cahaya datang, Yang A. apa yang terjadi? Dari udara menuju ke air. Maka yang terjadi apa? Iya, terjadilah pembiasan cahaya. Apa itu pembiasan? Enggak tahu. Apa ya pembiasan itu? Pembiasan adalah pembelokan cahaya. Ya. Nah, kalau penguraian ini contohnya pada peristiwa pelangi ya. Jadi itu namanya penguraian cahaya. Kalau refleksi ini adalah pemantulan. Jadi sama ya, C dan D ini sama. Oke, bagaimana pembelokan cahaya itu? Ini gambarnya. Nah, seperti ini. Ya, ada orang yang mengamati sebuah benda ya di dalam dasar kolam. Itu ternyata apa yang diamati, itu tidak seperti letak aslinya. Kenapa? Karena terjadi pembelokan di sini. Jadi benda yang ada di sini itu terlihat ada di sini. Nah, berarti bendanya terlihat lebih dangkal apa lebih dalam? Lebih dangkal. Lebih dangkal ya. Jadi yang awalnya di dasar kolam, nah itu terlihat seperti lihat di sini. Jadi seperti terangkat. Nah, makanya kalau kamu pergi ke mana? Misalkan ke kolam renang ya. Ya, kolam renang.
Itu kelihatan bagaimana? Dangkal apa lebih dalam kelihatannya? Dangkal. Dangkal, Dangkal. tapi ketika kamu masuk ke dalamnya ya, ternyata Tenggelam. lebih dalam. Hati-hati yang nggak bisa renang. Iya, nah ini contohnya ya. Ikan yang ada di sini ya, itu terlihat ada di sini. Jadi dia lebih dangkal. Nah, begitu. Jadi harus hati-hati. Ya. Oke. Ya kasihan Mister kalau lagi mancing Mister. Ya, makanya yang sangat menakjubkan itu ada beberapa suku di pedalaman ya yang mereka itu memburu ikan dengan cara menombaknya. Tentu saja kalau dia nombak berarti dia tidak boleh langsung menombak di sini sesuai dengan pandangan matanya. Dia harus menombak lebih ke arah depan dari ikan tersebut agar Kak, benar-benar ada yang pakai tenang. bom ya? Oh, ada pakai bom ya. Nggak boleh ya. Oke, lanjut. Nah, gampang yang ini ya. Ayo, gampang. Yang C. Nah, gerak menjadi listrik. Ya, ini dikembangkan di negara apa yang ada ininya? Negara distribusi Belanda. Ya, walaupun di Indonesia sekarang sudah mulai ada, di sekitar NTB itu sudah ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, berikutnya nomor 5. Jenis alat optik yang digunakan untuk membantu penderita hipermetropi. Apa ya hipermetropi itu ya? Lensa cembung. Apa hipermetropi itu? Rabun apa ini? Rabun dekat. Artinya rabun dekat itu seseorang itu tidak bisa melihat benda yang ukurannya dekat. Nah, seperti membaca ya. Itu biasanya dijauhkan. Ini biasanya orang tua apa anak muda ini yang kena hipermetropi ini? Orang tua. Kalau kamu melihat orang tuamu membaca, lalu bahan bacaannya itu dijauhkan. Pernah lihat itu? Nah, itu dia membutuhkan sebuah alat bantu yaitu cermin apa lensa? Lensa sembung. Lensa sembung itu disebut apa? Lensa positif. Nah, gitu. Kalau anak muda biasanya ya, lalu dia melihat papan tulis enggak begitu jelas. Lalu kalau pakai kacamata jelas, berarti namanya apa berarti? Rabun jauh. Nah, rabun jauh. Namanya rabun jauh berarti kebalikannya hipermetropi namanya miopi. Miopi itu apa? Miopi itu adalah rabun jauh, di mana seseorang ketika melihat benda yang jauh dia akan menjadi tidak jelas. Itu ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Negatif. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Kalau ada orang melihat jauh tidak jelas, melihat dekat tidak jelas juga. Namanya apa? Namanya apa? Bukan buta. Kasihan ya. Dia masih bisa dapat melihat, tapi dia gabungan antara miopi dan hipermetropi. Namanya adalah presbiopi atau rabun rangkap ya. Ada juga mengatakan mata tua. Ini ditolong dengan kacamata berlensa apa? Positif dan negatif. Kacamata berlensa rangkap. Rangkap. Ini biasanya pada orang tua ya, itu presbiopi. Oke, nomor 6. Rangkaian listrik seperti ini disebut rangkaian apa? Paralel. Kenapa kok disebut paralel? Ada dua. Karena dia bercabang. Jadi kalau bercabang antara bohlam 1 dan bohlam 2 atau lampu 1 dan lampu 2 itu ada cabang, maka disebut sebagai rangkaian apa? Paralel. Kalau seri bagaimana Pak kalau seri? Kalau seri misalkan ini adalah lampunya, maka dia berurutan seperti ini. Nah, ini baterainya misalkan ya. Nah, maka ini namanya rangkaian
rangkaian seri atau berurutan. Tidak ada cabangnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pak, ada enggak namanya rangkaian campuran? Ya. Ada. Jadi misalkan Ada. ini ada baterai ya, ini ada lampu lalu bercabang, di atasnya ada 2 lampu, di bawahnya ada 1 lampu. Misalkan begini. Nah, ini disebut sebagai rangkaian campuran. Kenapa kok disebut campuran? Karena kamu lihat di sini ada yang berurutan. Nah, berarti dia seri. Lalu di sini ada cabang, berarti paralel. Nah, jadi gabungan antara seri dan paralel disebut sebagai rangkaian campuran. Oke, ada yang pertanyaan? Tidak ada, Pak. Lanjut, nomor 7. Nah, ini yang kemarin kita pernah bahas ya. Masih ingat nggak caranya? Iya, coba di sini kecepatan apa kemarin kecepatan? V kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, lalu di sini dari 10 sampai 12.30 ini kita ketahui apanya? Waktu. Time atau waktu. Berapa jam itu dari jam 10 sampai jam 12.30? 2,5 jam. 2,5 jam atau misalkan 2,5 jam boleh ya. Maka yang ditanyakan adalah apanya yang ditanyakan? Jaraknya atau S. Nah, rumusnya S itu apa? V kali T. V kali T, bagus sekali. Kita ganti dengan angka sekarang ya. V-nya 60, T-nya 21/2. Maka 60 kita kalikan dengan pecahan biasa berapa ini? 5/2. 5/2. Kita sederhanakan dibagi 2 adalah 30 dikali 5. Jawabannya adalah 150 km. Berarti jawabannya yang D. Mudah bukan? Mudah. Ya, jadi rumusnya ini yang harus kita pahami. Nomor 8. Air yang dipanaskan suatu saat suhunya tidak dapat meningkat lagi. Jadi kalau kamu nanti ya memasak air ya, itu dipanaskan terus, lama-lama suhunya enggak bisa naik lagi. Kenapa? Yang C. Kenapa? Yaitu panasnya digunakan untuk merubah Wujud dari zat cair ke zat gas. Jadi kalau kamu memasak air ya, awalnya dimasak ya. Airnya jadi habis. Nah, dimasak ini pakai kompor. Ya. Lama dia itu apa? Mendidih ya. Kalau mendidih berarti berapa derajat itu suhunya? 100 derajat Celcius. Saya tambah lagi apinya setelah 100 derajat Celcius. Apa yang terjadi? Pengeluaran uap. Iya, dia akan menguap airnya. Jadi menguap itu artinya berubah menjadi zat ya, gas. menjadi gas atau uap ya. Oke, Ya. ada pertanyaan? Tapi jangan sampai terlalu Tidak. Tidak ada. Kalau kamu teruskan, wah itu nanti bisa berbahaya ya. Habis itu nanti ya. Bakar, Pancinya bisa gosong, pancinya bolong. Ya harus hati-hati. Tapi ada enggak caranya agar suhunya bisa lebih dari 100? Dikecilkan Pak kompornya. Oh ya tambah kecil sih, tambah sedikit. Saya maunya air ini suhunya bisa sampai 150. Apa yang kamu lakukan? Di luar Pak sekalian. Caranya adalah dengan menambah massa jenis. Apa itu massa jenis ya? Massa jenis itu artinya ditambah larutan yang dapat menambah beratnya. Contohnya diberi larutan garam atau larutan gula, bisa bisa garam. Itu suhunya bisa nanti lebih dari 100 derajat Celcius. Makanya kamu harus hati-hati dengan dengan kuahnya rawon. Tahu kuahnya rawon?
kuahnya rawon itu mendidihnya itu kira-kira suhunya lebih dari 100 apa kurang dari 100? Lebih. Itu bisa lebih dari 100. Kenapa? Rasa dagingnya, Pak. Iya, bukan ada dagingnya. Karena enak, sudah Pak. diberi bumbu, sudah diberi garam, gula, dan lain sebagainya. Sehingga masa jenisnya berubah sehingga nanti suhunya bisa lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi kamu harus hati-hati dengan kuahnya dari rawon atau kuahnya apalagi itu. Soto itu Tapi kuahnya. kok enak, Pak? Enak ya, jadi lapar ya. Lebih dari 1000 derajat. Itu bisa lebih dari 100 ya, enggak sampai 1000 ya, paling 110 atau mungkin 105 ya, tidak terlalu tinggi. Itu caranya menaikkan. Tapi kalau air biasa hanya sampai 100. Terus Lanjut nomor 9. Wah, ini tentang yang namanya apa ini gerhana ya, gerhana. Bayangan umbra itu yang mana kalau terjadi gerhana? 3 deh. Iya, Nomor 3. nomor 3. 3 itu atau umbra itu apa sih? Apa itu umbra? Bayangan. Bayangan. Umbra itu adalah bayangan utama atau bisa disebut bayangan gelap. Jadi yang ini gelap sekali ya. Sedangkan kalau daerah 2 namanya apa? Penumbra. Ini penumbra. Nah, jadi kalau penumbra itu namanya bayangan apa? terang. Oh, terang. Terang. Bayangan redup, bukan terang ya, redup. Artinya di sini bayangannya tidak segelap yang ada di umbra. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut nomor 11. Yang mana kira-kira? Yang A? Yang A betul? Yang A ya? Yang A betul. Yang A cepat rambat bunyi pada benda padat itu lebih tinggi daripada cepat rambat di udara. Berapa cepat rambat di benda padat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu? Hah? Kalau di udara? Berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu juga. Kalau kamu bicara dengan temanmu itu sekitar 340 meter per detik. Itu adalah kecepatan di mana? Di udara. Jadi kalau kamu bersuara nanti kecepatannya adalah 340 meter per detik ya. Jadi 1 detiknya adalah 340 meter ya. Kalau di air sekitar berapa kalau di air? Nggak tahu juga. 1400. 1.500 ya, 400 atau 500 mendekatilah sekitar segini ya. 1.500. Kalau di padat, benda padat. Berapa kira-kira di benda padat kira-kira? 5.000. Sekitar 5.000 bahkan sampai ada yang sampai 7.000 tergantung bendanya ya. Misalkan kalau di besi itu sekitar 5.000 ya, meter per second. Karena yang kita bahas di sini adalah yang apa? Rel kereta api terbuat dari besi. Ada yang pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Jadi kalau kamu misalkan bicara dengan teman kamu atau ini ya di rel kereta api, kalau kamu hanya mendengarnya dari udara, maka kecepatannya hanya 340 meter per second, artinya lebih lambat sehingga kamu bisa mendengarnya di telinga ya dengan cara menempelkan di rel kereta api ya, tapi harus hati-hati nih ya. Kalau dekat-dekat kita tempelkan telinga di rel kereta api ya bahaya ya. Ya, jadi dari jauh dan harus ada yang mengawasi misalkan ya. Nah, itu kecepatannya bisa sampai 5.000 meter per second. Ya. Kalau kecepatan cahaya tahu? Berapa? Hah?
Siapa tahu kecepatan cahaya? Nggak tahu. Paling coba deh, Pak. Hah? Siapa yang tahu kecepatan cahaya? 10 Nggak Hah? tahu, Pak. 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ya. Loh, ini 10 pangkat 8 itu artinya apa? Nolnya jumlahnya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meter per second. Makanya dikatakan oleh para ilmuwan tidak akan ada sebuah kendaraan yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Ya. Kalau ada, Pak. Nah, kalau ada ya berarti penemuan yang sangat luar biasa ya, karena cahaya itu 1 detiknya itu mampu mengelilingi bumi 7 kali. 7 kali. Iya 7 kali. Nah, jadi 1 detik itu bisa mengelilingi bumi 7 kali, itu kecepatan Itu keliling, Pak, bukan kali. Ya, dan inilah yang menyebabkan kalau kamu mungkin ya itu melihat Ya. ada letusan letusan apa ya? Letusan petasan, tahu letusan petasan? Tahu. Oh ya, di sini ada sebuah petasan meletus. Dor gitu ya. Lalu di sini kamu ada di sini. Kamu akan merasakan apa dulu? Melihat dulu? Apa mendengar dulu? Apa bersamaan? Melihat. Ya, dia akan teriak dulu cahayanya dor gitu ya, tapi belum ada suaranya. Lalu kemudian baru terdengar dor. Nah, gitu. Iya. Ya, Dor, sama balonnya meletup. seperti kamu mendengar petir. Ya, mendengar petir pasti kamu akan apa? Ya, Melihat dulu apanya? Melihat cahaya. Ya, cahayanya kilatan dulu terlihat, baru kemudian gunturnya terdengar. Cret, duor gitu ya. Terus langsung Kenapa? Karena kecepatan di udara ya, gelombang suara itu hanya 340 meter per second, sedangkan cahayanya cepet sekali. Jadi Wah, berbeda. itu harga 1 itu bisa sampai keren. banyak, Pak. Nolnya 8. Iya, nolnya 8. Oke, lanjut nomor 11. Ini kamu kalau mempelajari gelombang nanti bisa mempelajarinya di buku SMP ya. Iya. Mana yang namanya amplitudo? Mana yang namanya amplitudo? Hah? Yang C? Yang B? C adalah yang A. Ya, perhatikan ya. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, jadi ini pertama tengahnya. Jadi namanya gelombang itu adalah dia itu bergerak dari di sekitar titik seimbang ini, anak. Pernah lihat seperti ini enggak gelombang ini? Pernah. Nah, gimana? Lihat di mana? Ya di gambar. Oh, di gambar. Wah. Oh ya, itu Pak di TV-TV ya ada gelombang jantung ya, orang yang sakit misalkan ya. Nah, itu namanya gelombang ya. Satu gelombang itu anak-anak itu adalah satu puncak dan ditambah satu lembah. Ini yang namanya adalah satu gelombang. Ada pertanyaan? Tidak. Lalu kalau dari kedudukan yang seimbang ini ditarik garis yang paling jauh, yang ini namanya sebagai amplitudo. Bisa jadi yang atas, bisa jadi yang bawah. Nah, jadi yang hijau ini namanya amplitudo. Apa itu amplitudo? Simpangan. Simpangan apa? Terjauh. Oh, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut, kita nomor 12. Sebuah daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet disebut Medan magnet. Berikutnya rayap yang memakan kembali kulitnya yang terkelupas. Termasuk adaptasi apa? Tingkah laku ya. Ngomong-ngomong kenapa rayap kok makan kembali kulitnya yang terkelupas?
Lapar. Kemakan selulosa. Iya, jadi rayap itu kan harus bukan menggigit ya. Jadi rayap itu tidak bisa gigit kayu. Kenapa? Giginya rayap itu tidak sekuat gergaji. Ya, lalu bagaimana caranya supaya kayunya itu bisa dimakan oleh rayap? Iya, dia punya namanya enzim selulosa. Nah, sayangnya enzim selulosa itu tidak bisa dia hasilkan sendiri. Dia harus kerjasama dengan namanya sebuah bakteri untuk menghasilkan enzim selulosa. Makanya kulit yang terkelupas itu mengandung enzim selulosa dan dipakai kembali untuk apa? Untuk melarutkan atau menghancurkan kayu. Nah, adaptasinya namanya tingkah laku. Oke? Iya. Pertanyaannya, ada berapa jenis adaptasi? 3. Yang pertama namanya adaptasi morfologi. Morfologi itu adalah bentuk tubuh, bisa jadi nanti kakinya, paruhnya, bulunya atau bentuk tubuh yang lain. Namanya adaptasi apa? Kakinya. Morfologi, adaptasi bentuk tubuh. Adaptasi yang kedua namanya adaptasi Fisiologi. fisiologi. Ini adaptasi fisiologi. Apa itu fisiologi? Adaptasi fungsi tubuh. Contohnya pada hewan ruminansia. Tahu ruminansia? Tahu. Ah, contohnya siapa ruminansia itu? Sapi. Sapi, kambing, kidang, ya atau rusa itu adalah hewan-hewan ruminansia. Di mana dia memiliki apa? Dia memiliki rumen. Rumen itu semacam lambung, tapi lambungnya gunanya adalah untuk penyimpanan kembali rumput yang nanti rumput itu bisa dikeluarkan lagi. Ya. Nah, pernah kamu ada yang punya sapi di sini? Enggak. Enggak ada ya? Atau pernah lihat sapi di malam hari? Apa yang dilakukan sapi di malam hari? Ketika kenyang. Lihat ya. Makanan. Iya, dia mengunyah makanan padahal di kandangnya enggak ada makanan. Mengunyah dari mana? Mengunyah dari rumen. Nah, dari lambung rumen itu dikunyah lagi, dikeluarkan, dikunyah lagi sampai halus masuk. Itu namanya adaptasi fisiologi. Ada juga ini ikan yang di air tawar dan ikan di air laut. Ikan air tawar ya, apa yang dilakukan ikan air tawar? Dia sering kencing atau sering keluar urin. Ya, sedangkan kalau ikan air laut dia apa? Sering minum. Nah, karena dia sering kehilangan air. Nah, lalu mata, tahu mata? Tahu. Di pupilnya, ini pupil yang bagian tengah, ini yang hitam ini jangan kamu anggap hitam beneran. Ini adalah lubang ya, anak-anak ya. Lubang. Lubangnya itu bisa membesar dan mengecil pupilnya itu. Kapan membesar? Kaget, Pak. Ke tempat yang gelap. Kapan mengecil? Ke tempat yang terang. Di tempat yang terang. Nah, mengecilnya atau melebarnya pupil itu juga adaptasi fisiologi. Ini pupilnya. Terus ini apa ya, ini aku ada orang apa ya, orang yang ini ya, coba kamu lihat pipinya bagaimana ini pipinya? Cemberut, Pak. Cemberut ini pipinya bagaimana? Merah, Pak. Merah, pipinya merah. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang ada di mana? Di daerah tinggi, pegunungan ya, di pegunungan. Ya. Nah, kenapa di pegunungan pipi-pipinya orang itu menjadi merah? Dingin. Kenapa? Karena dingin. Bukan karena dingin. Ternyata oksigen ya di pegunungan ya itu rendah atau sedikit ya, makanya tubuh kita meresponnya dengan apa? Dia akan memproduksi apa?
Memproduksi Hemoglobin. hemoglobin. Jadi hemoglobinnya itu akan diproduksi lebih tinggi ya pada sel darah merahnya itu ya. Akhirnya kita kelebihan sel darah merah dan itu salah satu akibatnya adalah timbulnya warna merah di kulit-kulit kita. Termasuk salah satunya di pipi yang terlihat. Gitu ya. Iya. Nah, sehingga nafasnya nanti bisa normal kembali. Itu juga adaptasi fisiologi. Nah, ada adaptasi apa lagi? Kalau Tingkah laku. Contohnya misalkan seperti ini ada lumba-lumba ya. Lumba-lumba yang dia itu sering muncul di giginya permukaan setiap 30 menit sekali ya. Paus bukan lumba-lumba. Oh, paus iya bener. Maaf ya, ini paus ini ya. Paus itu muncul ke permukaan setiap 30 menit sekali. Kenapa? Ambil oksigen. Ambil oksigen. Lalu ini juga iguana ya. Ada semburannya di sini ya Pak ya. Ada semburannya di atasnya. Ada iguana, itu juga dia merubah warna kulit sesuai dengan kondisi suasana hatinya dan juga lingkungannya. Itu juga adaptasi tingkah laku. Tumbuhan juga bisa adaptasi tingkah laku. Contohnya ini tumbuhan apa ini? Enggak tahu. Ini tumbuhan apa ini? Putri Putri malu. Putri malu. Kalau kamu pegang daunnya bagaimana? Menutup. Itu juga namanya adaptasi tingkah laku. Ada cicak memotong bagian tubuhnya sendiri namanya autotomi. Itu juga adaptasi tingkah laku. Ini juga ya, siapa ini? Burung atau angsa ya. Ini beberapa angsa itu dia itu bisa terbang dari migrasi dari kota satu ke kota yang lain sampai jauh ya. Dia membentuk formasi huruf V. Tahu? Jadi formasinya huruf V seperti ini. Ya. Iya Pak. Tahu ya? Nah, jadi pemimpinnya ada di sini ya. Nanti burung yang berikutnya di sini, dan di sini. Burung berikutnya di sini, dan di sini. Kenapa mereka kok membentuk huruf V? Agar tidak terpisah. Bukan. Agar ringan terbangnya. Kenapa? Karena yang pertama ini ya, dia akan mengenai apa di sini? Mengenai angin. Lalu anginnya terpecah. Sehingga bagian ini dan bagian itu ringan, diikuti bagian di sini dan bagian sini. Kenapa? Karena arus angin sudah terpecah di awal. Ya, begitu. Jadi yang berat kerjanya yang jadi pemimpin di depan. Nah, agar tidak berat, maka pemimpin yang di depan itu gantian. Nanti kalau dia capek, maka dia dia turun ke sini ya. Nanti diganti yang depan begitu. Sehingga mereka dapat menempuh tujuan yang sangat jauh karena formasinya. Oke. Kalau ada orang yang ada di ini Eskimo, suku Eskimo, mereka menggunakan apa? Pakaian hangat. Menggunakan pakaian yang tebal. Itu juga adaptasi tingkah laku. Oke, lanjut ya. Nomor 16, pupuk guano. Tahu pupuk guano? Tahu pupuk guano? Enggak tahu. Dari mana pupuk guano itu? Pupuk yang kaya kompos. Nitrogen. Ya, termasuk pupuk yang kaya apa? Guano tahu sih guano itu dari apa sih? Pupuk guano itu? Kotoran. Dari kotoran kelelawar. Nah, dia itu kaya akan apa? Guano itu sebenarnya kaya akan NPK, yaitu apa? Nitrogen. Yang kedua adalah fosfor. Yang ketiga adalah kalsium. Ya, kalsium, fosfor dan nitrogen. Ya, jadi jawabannya di sini bisa jadi nitrogen sama fosfor ya. Boleh, tapi 14 sama 15 belum. oh iya ta? Iya, Kelewat ya? belum. Oh iya belum ya ini. Oke, 14 ini bakteri rhizobium. Di
Bolong-bolongan gunanya untuk apa? Untuk Yang B. mengikat Berguna untuk mengikat nitrogen nitrogen. efektif. Ya. Oke, 15. Kok bahasa Teleskop. Madura ini ya. Sampai lupa. En adalah sebuah optical Pojok, pojok. instrumen alat ya used digunakan. Si. Lihat. Lihat. Very Sangat. Terlalu. Jauh. Objek. Benda. Colored. Disebut. Berarti disebut apa? Benda optik yang dapat melihat benda sangat jauh. Namanya Teleskop. adalah teleskop. Ada pertanyaan? Teleskop. Tidak. Nah, kalau kamu belajar Olimpiade juga harus belajar bahasa Inggris. Aduh, kok susah, Pak. Tapi nanti manfaatnya enak. Kenapa? Karena nanti kamu bisa mendapatkan banyak keahlian. Ya. Waduh, waktunya sudah habis ya. Iya. Oke, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini ya. Kamu bisa mempelajari kembali materinya nanti. Bila ada pertanyaan kau bisa bertanya. Demikian kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Kita kejumpa lagi hari Senin ya. Di waktu dan jam yang sama. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, Pak. Dadah. Dadah. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Sama-sama.